everyone, good morning. How are you today? Oh, I'm good, thank you. Before we start the lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. Let me check your attendance first. The first one is Iza. Is Iza here? Okay. Eka? Ayu? Husnul? And then the last one is Karisma. There is no absence? Okay, thank you. Good morning everyone, how are you today? I'm good, thank you. Let me introduce myself. My name is Husnul Hatimah, but you can call me Miss Ima. Sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau tahu tentang kesiapan kalian. Are you ready guys? Good job, well done. Jadi di hari yang cerah ini kita akan belajar sebuah teks. Sebelumnya Miss mau tanya, have you ever heard a story about the dove and the ant? Ya, atau tentang rabbit dan juga turtle. Yes, mereka adalah contoh dari naratif teks. Jadi di sini naratif teks itu yang kalian akan pelajari akan membantu kalian untuk membuat sebuah teks, cerita. Dan juga apa itu naratif text? What is narrative text? Narrative text will be explained by Miss Dina. Thank you so much, Miss Alda, and I'm Miss Dina. I would like to explain about narrative text. So, narrative text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang peristiwa secara kronologis, mulai dari awal peristiwa tersebut sampai terjadinya masalah, sampai memicu masalah yang besar atau klimaks, dan sampai bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, biasanya teks narasi ini berhubungan dengan problematic event, jadi berhubungan dengan masalah dan penyelesaiannya. Nah, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur orang yang membaca atau mendengarkan cerita ini. Nah, the characteristic of narrative text are first, plot. Ada plot atau alur, jadi alurnya harus jelas, harus teratur, dan harus secara kronologis dan berurutan. Yang kedua ada konflik. Nah, jadi konflik ini adalah suatu permasalahan yang timbul di dalam teks narasi, atau mulai dari awal permasalahannya itu bagaimana, kemudian bisa membesar sampai klimaks, dan bagaimana nanti cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga itu ada setting. Setting ini adalah keterangan baik berupa orang, tempat, kejadian, pokoknya yang berhubungan dengan teks narasi, seperti orangnya tuh siapa sih yang terlibat, siapa aja, di mana kejadiannya, bagaimana permasalahannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada point of view. Point of view itu adalah sudut pandang. Jadi bagaimana orang-orang di dalamnya menanggapi atau melihat masalah di dalamnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Naratif teks memiliki beberapa part atau beberapa contoh seperti ada comics, ada novel, dan ada short stories, dan many others. Dan kemudian yang terakhir ada generic structure of narrative text. So, generic structure of narrative text itu ada 4. Yang pertama ada orientations. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dimulai dari awal itu ada pendahuluan atau pembuka, seperti biasa cerita akan dibuka dengan bagaimana peristiwa itu terjadi atau diawali. Kemudian yang kedua ada complications atau konflik, di mana mulai timbul suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Mulai dari konflik kecil sampai bisa membesar sampai mencapai puncaknya atau mencapai klimaksnya. Kemudian yang ketiga ada resolution, itu mulai turun di mana orang-orang di dalamnya atau bagaimana cerita ini membawa kita kepada titik penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir ada reorientations atau penutupan. Jadi seperti itu. Teman-teman, alur dari teks narasi ini mulai dari pendahuluan, muncul konflik, timbul konflik yang sangat besar, penyelesaian, dan penutupan, seperti itu. So, narrative text itu sebenarnya biasa kita kerjakan berhari-hari, sehari-hari, seperti kita menceritakan kepada teman kita, seperti itu. Thank you. Oke, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang pengertian 5W1H. Nah, apa sih 5W1H itu? Does anyone know?
Okay, for the first we have what, artinya apa. Apa menanyakan tentang sesuatu atau kata benda. For example, what is your name? Name, nama ini kan termasuk kata benda. So, we use what. And then second, we have who. Who artinya siapa. Tentunya kita kalau mendengar siapa berarti menanyakan orang atau pelaku. For example, who is I.R. Soekarno? Siapakah I.R. Soekarno itu? And then for the third we have where, artinya di mana, menanyakan tentang keberadaan sesuatu, tempatnya ya. For example, where do you live? Di manakah kamu tinggal? Nah, biasanya where ini berpasangan dengan when, artinya kapan. Kapan menanyakan waktunya, kapan sih waktu kejadian sesuatu itu. Lalu selanjutnya we have why. Why ini menanyakan tentang alasan ya, artinya mengapa. Misalnya, why do you cry? Why do you smile? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tersenyum atau tertawa? And then for the last we have how, artinya bagaimana, menanyakan tentang proses terjadinya sesuatu. Bagaimana kok bisa terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya, let's we move to the next slide. Ya, this is Miss provide a text seperti yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp untuk memperdalam pemahaman tentang 5W1H. Ya, please answer the question based on the text and then we will discuss it later. Well, thank you for the explanation, Miss Tina and Miss Dina. Okay guys, after you answer the question given above, now it's time to discuss it together. We will start from the number 1. What is the full name of R.A. Kartini? And the answer is Raden Ajeng Kartini. How about the number 2? When was she born? Kapan sih dia lahir? She was born on 21st April 1879. And number 3, where does she live? Di mana dia tinggal? She lives at Rembang Regency, Java. And now let's move to the next question. Why does R.A. Kartini be the woman of Indonesia? Mengapa sih Ibu Kartini ini menjadi pahlawan wanita di Indonesia? Alasannya adalah because she corresponded with the Dutch colonial officials to further the cause of Japanese women's emancipation. You can find this answer on the line 4 paragraph 2 on your worksheet, or you can find on the line 6 paragraph 1 on the screen. Jadi kalian bisa menemukan jawaban ini di baris keempat paragraf 2 yang ada di lembar kerja kalian, atau kalian bisa juga menemukan ini di baris ke-6 paragraf 1 yang ada di layar. And number 5, who is Raden Adipati Djodiningrat? And the answer is he is R.A. Kartini's husband. Jadi Raden Adipati Djodiningrat ini adalah suami dari Ibu Kartini itu sendiri. And number 6, this is the last question. How did R.A. Kartini die? Bagaimana sih Ibu Kartini meninggal? Because of having complication from giving birth. You can find it the answer on the line 2 paragraph 4 on your worksheet, or you can find it on the line 6 paragraph 2 on the screen. Well, the next session will be delivered by Miss Alda. Okay class, before we end this session, I will give you an assignment for homework. I will share a biography text of Insinyur Soekarno in WhatsApp group, and then you should answer the question below based on the text. So you should read the text first and then answer the question and share your answer into WhatsApp group. I think it's enough for today. Thanks for joining my class, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.